Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Hingga di malam hari ini, sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Senin 2 September 2024, dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jangan salah mengambil keputusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan bukanlah perkara yang mudah. Apakah mudah untuk memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita? Yang kita harapkan orang lain lakukan pada kita. Tentunya tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Di dalam nas kita, ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-14 dikatakan ada dua pintu, yakni pintu yang luas dan yang sempit. Dan dikatakan pula memang banyak dan tidak mudah melalui pintu yang sempit yang menuju kehidupan itu. Ada kesesakan yang harus dilalui, ada proses yang harus dilalui. Itu sama artinya dengan bagaimana proses di dalam mengikut Dia. Tidak semudah yang kita bayangkan. Mengikut Yesus dan memperoleh keselamatan serta hidup yang kekal itu harus disertai dengan kehidupan yang mampu dan bisa untuk menjadikan Kristus sebagai teladan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita salah pengertian, menyangka bahwa hanya dengan rajin pergi ke gereja dan berdoa, itu kita telah memperoleh keselamatan. Sementara di luar itu, hidupnya kacau dan tidak menunjukkan tanda-tanda damai dari Kristus. Ini tentunya tidak benar. Mengikut Yesus tidak segampang hal itu. Ketika mengikut Yesus, ada kewajiban yang harus kita jalani. Salah satunya yaitu memperlakukan orang lain sebaik mungkin seperti yang kita harapkan orang lain lakukan kepada kita. Memang gampang-gampang susah, namun kita harus melakukannya. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, bagaimana kita mengucapkan kata-kata sukacita, dan bagaimana kita menyampaikan salam kepada orang lain. Namun semuanya itu haruslah dilakukan dengan rendah hati. Tidak menganggap diri lebih tinggi, tidak menganggap diri lebih hebat, dan tidak menganggap diri lebih berkuasa, atau merasa diri lebih harus dihormati dan dihargai. Inilah yang ingin disampaikan melalui firman kita. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Keputusan yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan, itu akan mendatangkan sukacita. Hanya dengan bagaimana supaya kita hidup dalam kerendahan hati. Mengikut Kristus sebagai jalan yang benar itu tidak semudah yang diucapkan, namun juga tidak serumit yang dibayangkan. Bijaklah dalam mengambil keputusan, agar kita memperoleh hidup yang kekal seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak salah mengambil keputusan untuk menjalankan hidup seturut dengan kehendak-Mu, melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan perintah-Mu. Ajarlah kami agar Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk berbuat demikian. Ampunkan dosa kami, berkati kami dalam istirahat kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.